Pasti sering banget denger kan istilah value investing. Tapi apa sih artinya? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis mitos-mitos dan kesalahpahaman yang sering banget muncul seputar konsep ini. Kalau kita tanya ke 10 orang, mungkin kita bakal dapat 10 jawaban yang beda-beda. Tapi, dari semua definisi itu, ada satu ide inti yang selalu jadi pusatnya. Gampangnya gini deh, ini kayak nyari diskonan barang bagus. Kita cari aset yang nilainya tinggi, terus kita beli pas harganya lagi jatuh. Inilah inti dari membandingkan harga pasar dengan apa yang disebut nilai intrinsik atau nilai sejatinya. Kelihatannya simple ya, tapi jangan salah. Di balik rumus sederhana ini, ada asumsi-asumsi tersembunyi yang bahaya banget. Kalau kita nggak sadar, strategi yang kelihatannya bagus ini bisa berantakan total. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Kita mulai dari dua variabel krusial yang sering banget dilupain sama investor. Coba lihat ini. Kalau dilihat sekilas, ini kan kayaknya no-brainer ya. Harganya jelas di bawah nilai. Tapi sadar nggak? Ada satu asumsi besar di sini. Kita berasumsi kalau nilai $20 itu bahkan tetap segitu di masa depan. Dan disinilah variabel tersembunyi pertama muncul, waktu. Perhatiin deh tabel ini. Total imbal hasilnya sih sama, 43%. Tapi lihat imbal hasil tahunannya, anjlok drastis kalau butuh waktu lebih lama buat harganya main nilainya. Jadi, waktu itu bisa jadi musuh buat nilai yang diam di tempat. Oke, sekarang gimana kalau asumsi dasarnya kita ubah total? Gimana kalau ternyata nilainya itu nggak stabil, tapi malah terus turun seiring waktu? Nah, ini dia pelajarannya. Arah pergerakan nilai di masa depan itu sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada nilainya hari ini. Salah prediksi arah bisa fatal akibatnya. Oke, kita udah bahas soal waktu dan arah nilai. Sekarang kita masuk ke faktor yang paling game-changing dan sering banget disalahpahami, pertumbuhan. Disinilah aturan kaku harga harus di bawah nilai jadi nggak relevan lagi. Coba lihat, begitu kita masukin faktor pertumbuhan, potensi imbal hasilnya langsung meledak. Bahkan kalau kita beli pas harga sama dengan nilai, atau lebih gila lagi, pas harga di atas nilai sekarang. Jadi bisa dibilang, bayar mahal untuk saham yang lagi tumbuh, itu ibaratnya kita bayar duluan untuk keuntungan di masa depan. Kuncinya cuma satu, jangan sampai kita bayar kemahalan untuk pertumbuhan yang ternyata nggak kejadian. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu kesimpulan yang mungkin agak mengejutkan. Ternyata, memisahkan investasi nilai dan investasi pertumbuhan itu sebuah kekeliruan besar. Bahkan sang legenda value investing sendiri, Warren Buffett, bilang kalau misahin nilai dan pertumbuhan itu cuma pemikiran yang kabur. Buat dia, dua hal ini tuh satu paket, nggak bisa dipisahin. Biar gampang, coba deh bayangin air. Jelas banget kan bedanya antara es, air cair sama uap? Ada batas yang jelas, ada transisi fase yang nyata. Nah, di dunia investasi, nggak ada tuh garis pemisah sejelas itu antara value dan growth. Ini bukan hitam dan putih, tapi lebih kayak spektrum warna yang menyatu satu sama lain. Jadi, kalau value dan growth itu ternyata nyatu, kita butuh cara pandang yang baru kan? Kita perlu bergeser dari sekedar mikirin value investing ke sesuatu yang lebih luas, fundamental investing. Jadi, definisi yang lebih pas itu begini. Value investing itu bukan cuma soal beli di bawah nilai hari ini, tapi membeli aset di bawah estimasi nilai masa depannya. Fokusnya ke masa depan. Dan pemahaman baru ini ngejelasin banget beda fundamental antara investasi sama spekulasi. Investasi itu fokus ke nilai intrinsik yang bisa dihasilkan, kayak cash flow. Sementara spekulasi ya cuma tebak-tebakan harga mau naik atau turun. Makanya, Buffett sampai bilang kalau istilah value investing itu sebenarnya agak berlebihan. Kenapa? Ya karena inti dari investasi itu sendiri adalah mencari nilai. Kalau nggak nyari nilai, itu bukan investasi namanya. Ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran terakhir yang, jujur aja, cukup menohok. Ternyata berinvestasi itu adalah sebuah tindakan arogansi. Di setiap jual beli, pasti ada yang benar dan ada yang salah. Pertanyaannya simple tapi dalam. Kenapa kamu begitu yakin kalau yang benar itu adalah kamu? Itulah pertanyaan yang harus bisa kita jawab sebelum mempertaruhkan uang kita sepeser pun.